Mari kita bahas lebih lanjut tentang teori kebangkitan buah iblis OP-OP no Mi yang baru. Lo mungkin akan mencapai kebangkitan awakening buah iblisnya, membuka kemampuan baru yang lebih dahsyat dan tak terduga. Teori ini berfokus pada kemungkinan Trafalgar Law mencapai tahap kebangkitan awakening dari buah iblis OP-OP no Mi miliknya. Dalam dunia One Piece, kebangkitan adalah tingkatan kekuatan buah iblis yang lebih tinggi, di mana pengguna dapat memengaruhi lingkungan di sekitarnya, bukan hanya diri mereka sendiri. Kemampuan OP-OP no Mi saat ini, sebelum membahas potensi kebangkitan, mari kita tinjau kemampuan dasar OP-OP no Mi. Lo menciptakan ruang operasi di mana ia memiliki kendali mutlak atas segala sesuatu di dalamnya. Manipulasi objek dan makhluk hidup. Di dalam lo dapat memotong, menyambung, memindahkan, dan memanipulasi objek dan makhluk hidup sesuka hatinya. Shameless, lo dapat menukar posisi objek dan makhluk hidup di dalam lo dapat mengangkat dan memindahkan objek besar dengan mudah. Counter shock, lo dapat melepaskan sengatan listrik yang kuat ke targetnya. Gamma Knife, lo menciptakan pisau energi yang dapat merusak organ internal targetnya tanpa melukai permukaan tubuh. Karum, lo menciptakan kecil di dalam tubuh targetnya untuk menyerang organ vital dari dalam. Operasi keabadian, kemampuan pamungkas yang dapat memberikan keabadian kepada seseorang dengan mengorbankan nyawa pengguna OP-OP no Mi. Potensi kemampuan kebangkitan OP-OP no Mi. Karena sifat OP-OP no Mi yang berkaitan dengan manipulasi ruang, berikut beberapa potensi kemampuan kebangkitan yang mungkin dimiliki lo. Pengaruh, pada lingkungan permanen. Alih-alih, yang sementara, lo mungkin dapat menciptakan efek, yang permanen atau semi-permanen pada lingkungan. Misalnya, ia dapat mengubah sebuah pulau menjadi area di mana ia memiliki kendali mutlak atas ruang dan objek di dalamnya. Manipulasi struktur molekul. Lo mungkin dapat memanipulasi struktur molekul objek di dalam yang memungkinkan ia untuk mengubah komposisi materi, misalnya mengubah batu menjadi air atau logam menjadi udara. Manipulasi ruang antar dimensi. Kemampuan yang lebih ekstrim, lo mungkin dapat membuka portal ke dimensi lain atau menciptakan ruang penyimpanan dimensi di dalam Manipulasi konsep ruang. Lo mungkin dapat memanipulasi konsep ruang itu sendiri, seperti memperlambat atau mempercepat waktu di dalam atau bahkan memutarbalikkan gravitasi. Teori ini mempertimbangkan kemungkinan Trafalgar Law naik menjadi salah satu Yonko, meskipun diakui bahwa peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan karakter lain seperti Luffy. Gelar Yonko diberikan kepada 4 bajak laut paling kuat dan berpengaruh di dunia One Piece. Biasanya, untuk mencapai posisi ini, seseorang membutuhkan kekuatan yang luar biasa, kru yang solid, wilayah kekuasaan, dan pengaruh yang luas. Mengapa kemungkinan lo menjadi Yonko kecil? Beberapa faktor membuat kemungkinan lo menjadi Yonko lebih kecil dibandingkan Luffy. Fokus pada aliansi, bukan kekuasaan. Lo lebih fokus pada aliansi dan mencapai tujuannya melalui kerjasama, bukan membangun kekaisaran bajak lautnya sendiri. Ia tidak menunjukkan ambisi untuk menguasai wilayah atau mengumpulkan armada yang besar. Jumlah kru yang relatif kecil, bajak laut hati, kru lo, relatif kecil dibandingkan dengan kru Yonko lainnya. Meskipun anggotanya kompeten, mereka tidak memiliki jumlah atau kekuatan yang sama dengan kru seperti bajak laut binatang buas atau bajak laut rambut merah. Kurangnya ambisi untuk memerintah. Lo tidak menunjukkan keinginan untuk memerintah atau mengendalikan wilayah. Motivasi utamanya lebih personal dan terkait dengan mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orang yang penting baginya. Peran utama sebagai pendukung. Dalam aliansinya dengan Luffy, Lo lebih berperan sebagai pendukung strategis dan taktis. Ia membantu Luffy mencapai tujuannya, bukan bersaing untuk posisi teratas. Kondisi yang mungkin membuat Lo menjadi Yonko. Meskipun kemungkinannya kecil, ada beberapa skenario di mana lo bisa naik menjadi Yonko. Perubahan drastis dalam struktur kekuatan dunia. Jika terjadi perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan dunia, misalnya jatuhnya beberapa Yonko sekaligus atau munculnya ancaman baru yang membutuhkan kekuatan besar untuk melawannya, lo bisa mengisi kekosongan tersebut. Pengakuan atas perannya dalam peristiwa penting. Jika lo memainkan peran yang sangat penting dalam peristiwa besar yang mengguncang dunia, seperti mengungkap rahasia besar pemerintah dunia atau mengalahkan musuh yang sangat kuat, ia bisa mendapatkan pengakuan dan pengaruh yang cukup untuk diangkat sebagai Yonko. Perubahan karakter lo, meskipun kecil kemungkinannya, jika lo mengalami perubahan karakter yang signifikan dan mulai menunjukkan ambisi untuk memerintah dan mengendalikan wilayah, ia bisa memiliki peluang untuk menjadi Yonko. Permintaan dari pihak ketiga. Mungkin ada kekuatan atau organisasi yang membutuhkan kekuatan besar untuk melawan ancaman tertentu dan mereka memilih lo untuk memimpin sebagai Yonko. Contoh potensial dalam cerita. Setelah pertempuran besar melawan pemerintah dunia, banyak Yonko yang jatuh dan lo diakui sebagai salah satu kekuatan utama yang berperan penting dalam kemenangan tersebut.
Lo mengungkap informasi penting tentang abad kekosongan yang membuat namanya dikenal di seluruh dunia dan memberinya pengaruh yang besar. Sebuah organisasi revolusioner meminta lo untuk memimpin sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia dan memberinya gelar Yonko. Implikasi bagi cerita. Jika lo menjadi Yonko, hal ini dapat mengubah dinamika kekuatan dunia. Hal ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di dunia One Piece dan memengaruhi interaksi antar karakter dan organisasi. Memberikan arah baru bagi karakter lo. Hal ini akan memberikan arah baru bagi lo dan memaksanya untuk menghadapi tanggung jawab dan tantangan sebagai seorang pemimpin. Menambah kompleksitas pada alur cerita. Hal ini akan menambah kompleksitas pada alur cerita dan membuka kemungkinan baru untuk perkembangan cerita. Kesimpulan, meskipun kemungkinan lo menjadi Yonko lebih kecil dibandingkan Luffy, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika terjadi perubahan besar dalam alur cerita dan lo menunjukkan ambisi atau mendapatkan pengakuan yang cukup, ia bisa saja naik ke posisi tersebut. Namun, untuk saat ini, lo tampaknya lebih fokus pada aliansi dan mengungkap kebenaran, bukan pada membangun kekaisaran bajak lautnya sendiri. Perannya kemungkinan besar akan tetap sebagai sekutu yang kuat dan strategis bagi Luffy dalam pertempuran akhir. Teori ini berfokus pada potensi konflik batin yang mungkin dialami Trafalgar Law terkait dengan warisan D. yang ia sandang. Kehendak D. masih merupakan misteri besar, tetapi beberapa petunjuk menunjukkan bahwa ia membawa implikasi yang signifikan, mungkin berupa takdir atau dorongan yang kuat. Konflik internal ini bisa muncul karena perbedaan antara tujuan pribadi lo dan apa yang mungkin dituntut oleh kehendak D. Memahami kehendak D, dan implikasinya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehendak D, dikaitkan dengan beberapa hal, perlawanan terhadap pemerintahan dunia, banyak karakter D yang secara alami menentang atau berkonflik dengan pemerintahan dunia. Kaitan dengan abad kekosongan, diyakini memiliki hubungan erat dengan sejarah yang hilang selama abad kekosongan. Takdir atau misi tertentu. Ada kesan bahwa membawa semacam takdir atau misi yang harus dipenuhi, meskipun belum jelas apa misi tersebut. Potensi konflik internal lo. Berikut beberapa kemungkinan bentuk konflik internal yang mungkin dialami lo. Tujuan pribadi versus takdir, tujuan utama lo awalnya adalah membalas dendam pada Doflamingo. Setelah tujuan ini tercapai, ia mungkin merasa bingung tentang arah hidupnya. Kehendak D, mungkin mendorongnya ke arah yang berbeda dari yang ia bayangkan, menciptakan konflik antara keinginan pribadi dan takdir yang ia emban. Kebebasan versus tanggung jawab, sering dikaitkan dengan kebebasan. Namun, kehendak D, juga mungkin membawa tanggung jawab besar, seperti mengungkap kebenaran tentang sejarah atau melawan pemerintahan dunia. Lo mungkin berjuang untuk menyeimbangkan keinginan untuk bebas dengan tanggung jawab yang ia rasakan. Logika versus intuisi. Lo adalah karakter yang sangat logis dan analitis. Namun, kehendak D, mungkin lebih bersifat intuitif atau emosional, mendorongnya untuk bertindak di luar logika. Hal ini bisa menciptakan konflik internal antara rasionalitasnya dan dorongan yang ia rasakan. Kepentingan pribadi versus kepentingan yang lebih besar, lo mungkin dihadapkan pada pilihan sulit di mana ia harus mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, mungkin terkait dengan nasib dunia atau orang-orang yang ia sayangi. Konflik ini bisa sangat berat baginya, mengingat masa lalunya yang tragis. Contoh potensi konflik, misalnya, lo mungkin menemukan informasi yang mengungkap rahasia besar tentang pemerintahan dunia, tetapi pengungkapan informasi tersebut akan membahayakan orang-orang yang ia sayangi. Ia akan berada dalam dilema antara mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orangnya. Atau, kehendak D, mungkin mendorong lo untuk memimpin pemberontakan melawan pemerintahan dunia, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah ia siap atau mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Implikasi bagi cerita. Meskipun lo dan bajak laut topi jerami telah membentuk aliansi yang kuat, perbedaan kepribadian dan pendekatan mereka dapat memicu konflik atau perbedaan pendapat di masa mendatang. Teori ini mengeksplorasi kemungkinan tersebut, dengan fokus pada perbedaan strategi dan pandangan yang mungkin muncul. Perbedaan karakteristik lo dan topi jerami. Lo, cenderung logis, strategis, dan serius. Ia selalu merencanakan dengan matang dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan. Ia juga cenderung lebih dingin dan menjaga jarak. Topi jerami, terutama Luffy cenderung impulsif, bersemangat, dan lebih mengutamakan emosi. Mereka sering bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya dan lebih mengutamakan persahabatan dan kebebasan. Potensi pemicu konflik. Berikut beberapa potensi pemicu konflik antara lo dan topi jerami. Perbedaan strategi. Lo mungkin akan merencanakan strategi yang rumit dan berisiko,
sementara Luffy dan yang lainnya mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih langsung dan impulsif. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan dan ketegangan. Pengambilan keputusan, Lo mungkin ingin mengambil keputusan secara logis dan berdasarkan pertimbangan rasional, sementara Luffy sebagai kapten mungkin akan membuat keputusan berdasarkan insting atau perasaannya. Hal ini dapat menyebabkan konflik otoritas dan perbedaan pendapat. Prioritas yang berbeda, Lo mungkin lebih fokus pada tujuan aliansi secara keseluruhan, sementara beberapa anggota topi jerami mungkin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau teman-teman mereka. Perbedaan prioritas ini dapat memicu perselisihan. Perbedaan gaya bertarung, Lo memiliki gaya bertarung yang terencana dan terkontrol, sementara topi jerami, terutama Luffy, memiliki gaya bertarung yang lebih bebas dan tidak terduga. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan kerjasama dalam pertempuran. Salah paham atau komunikasi yang buruk. Perbedaan kepribadian dan cara berkomunikasi dapat menyebabkan salah paham atau miskomunikasi antara Lo dan topi jerami, yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik. Contoh potensi konflik, misalnya, Lo mungkin merencanakan penyusupan yang membutuhkan kesabaran dan kerahasiaan, sementara Luffy mungkin ingin langsung menyerang dan membuat keributan. Atau, Lo mungkin ingin mengorbankan sesuatu yang kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar, sementara topi jerami mungkin menolak untuk mengorbankan apapun, bahkan jika itu berarti membahayakan rencana. Mungkin juga terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana memperlakukan tawanan atau menghadapi situasi yang dilematis secara moral. Implikasi bagi cerita, konflik antara Lo dan topi jerami dapat menambah dinamika dan kompleksitas aliansi. Konflik akan membuat aliansi mereka lebih dinamis dan realistis, menunjukkan bahwa bahkan sekutu pun bisa memiliki perbedaan pendapat. Mengembangkan karakter, konflik dapat memaksa Lo dan topi jerami untuk saling memahami dan beradaptasi, sehingga mengembangkan karakter mereka. Meningkatkan ketegangan dan drama, konflik dapat menciptakan ketegangan dan drama dalam cerita, membuat pembaca bertanya-tanya apakah aliansi mereka akan bertahan. Pentingnya resolusi. Meskipun konflik mungkin terjadi, penting untuk diingat bahwa Lo dan topi jerami memiliki tujuan yang sama dan saling menghormati. Oleh karena itu, kemungkinan besar konflik-konflik tersebut akan diselesaikan dengan cara yang dewasa dan konstruktif, memperkuat ikatan mereka dan mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Resolusi konflik ini juga dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya toleransi, pengertian, dan kerjasama. Kesimpulan, teori tentang potensi konflik antara Lo dan topi jerami menawarkan dimensi yang menarik bagi aliansi mereka. Meskipun mereka adalah sekutu, perbedaan kepribadian dan pendekatan mereka dapat memicu perbedaan pendapat. Namun, dengan saling pengertian dan kompromi, mereka dapat mengatasi perbedaan tersebut dan memperkuat aliansi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Teori ini berfokus pada kemungkinan adanya konflik atau perpisahan sementara antara Lo dan bajak laut topi jerami, bukan karena perseteruan pribadi yang mendalam, melainkan karena situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk berpisah atau bahkan terlihat seperti berkhianat untuk sementara waktu. Perpisahan ini pada akhirnya akan berujung pada reuni yang lebih kuat. Faktor-faktor yang memungkinkan perpisahan atau pengkhianatan sementara. Pengejaran dari pihak ketiga. Baik Lo maupun topi jerami sama-sama menjadi incaran banyak pihak, termasuk Angkatan Laut, pemerintah dunia, dan bajak laut lainnya. Pengejaran yang intens dapat memaksa mereka untuk berpisah sementara demi keselamatan masing-masing atau untuk mengalihkan perhatian musuh. Perbedaan tujuan sementara. Meskipun tujuan utama mereka sama, mencapai Laut Tale dan mengungkap kebenaran abad kekosongan, mungkin ada tujuan sampingan atau misi pribadi yang harus diselesaikan oleh Lo atau topi jerami secara terpisah. Hal ini dapat menyebabkan perpisahan sementara untuk fokus pada tugas masing-masing. Keadaan darurat yang tidak terduga, situasi darurat seperti bencana alam, serangan mendadak, atau situasi yang memaksa salah satu pihak untuk membuat keputusan sulit dapat menyebabkan perpisahan atau bahkan tindakan yang terlihat seperti pengkhianatan. Perlindungan informasi atau aset penting. Salah satu pihak mungkin harus menyembunyikan informasi penting atau aset yang berharga dari musuh. Untuk melindungi hal tersebut, mereka mungkin harus berpura-pura berpisah atau bahkan berkonflik dengan sekutunya untuk mengelabui musuh. Manipulasi pihak ketiga. Musuh yang licik dapat memanipulasi situasi atau menciptakan kesalahpahaman untuk memecah belah aliansi Lo dan topi jerami. Hal ini dapat menyebabkan perpisahan atau konflik sementara sebelum kebenaran terungkap. Bentuk, pengkhianatan, atau perpisahan sementara. Perpisahan strategis. Lo dan topi jerami mungkin memutuskan untuk berpisah sementara untuk mengalihkan perhatian musuh atau untuk menjalankan misi yang berbeda. Perpisahan ini disepakati bersama dan bertujuan untuk memperkuat posisi mereka secara keseluruhan. Pengkhianatan palsu. Lo mungkin terpaksa berpura-pura berkhianat kepada topi jerami untuk melindungi mereka dari bahaya yang lebih besar. Pengkhianatan ini hanya sandiwara dan bertujuan untuk mengelabui musuh. Perpisahan akibat keadaan darurat. Situasi darurat yang tidak terduga mungkin memaksa salah satu pihak untuk pergi tanpa memberitahu pihak lain.
Perpisahan ini bukan disengaja, tetapi karena keadaan yang memaksa. Konflik yang direkayasa, musuh mungkin memanipulasi situasi untuk menciptakan konflik antara Law dan Topi Jerami, memaksa mereka untuk berpisah atau bahkan saling bermusuhan untuk sementara waktu. Contoh potensial dalam cerita. Setelah mendapatkan informasi penting tentang abad kekosongan, Law mungkin memutuskan untuk menyembunyikannya dan berpura-pura berpisah dengan Topi Jerami untuk menghindari pengejaran intens dari pemerintah dunia. Atau, Law mungkin ditangkap oleh Angkatan Laut dan untuk melindungi Topi Jerami agar tidak ikut terseret, ia mungkin berpura-pura telah mengkhianati mereka. Mungkin juga terjadi situasi di mana salah satu kru Topi Jerami diculik dan Law harus bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelamatkannya, yang mungkin terlihat seperti pengkhianatan bagi Topi Jerami pada awalnya. Implikasi bagi cerita. Perpisahan atau pengkhianatan sementara ini dapat meningkatkan ketegangan dan drama. Hal ini akan menciptakan ketegangan dan drama dalam cerita, membuat pembaca bertanya-tanya apakah aliansi mereka akan bertahan. Mengembangkan karakter. Perpisahan ini dapat memaksa Law dan Topi Jerami untuk menghadapi tantangan secara terpisah dan mengembangkan karakter mereka secara individu. Memperkuat ikatan setelah reuni. Reuni setelah perpisahan akan semakin memperkuat ikatan di antara mereka dan menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dan kepercayaan. Kesimpulan, teori tentang pengkhianatan atau perpisahan sementara antara Law dan Topi Jerami menawarkan kemungkinan yang menarik untuk perkembangan cerita. Meskipun mereka adalah sekutu yang kuat, keadaan yang memaksa dapat memisahkan mereka untuk sementara waktu. Namun, perpisahan ini bukan berarti akhir dari aliansi mereka, melainkan justru dapat memperkuat ikatan mereka dan mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Fokus utama dari teori ini adalah bahwa perpisahan atau konflik yang terjadi bukanlah karena perseteruan pribadi yang mendalam, tetapi lebih karena keadaan eksternal yang memaksa mereka untuk bertindak demikian. Penggunaan vroom tanpa batas. Law mungkin dapat menggunakan vroom tanpa batasan jarak atau ukuran, memungkinkan ia untuk memengaruhi area yang sangat luas. Contoh potensial dalam cerita, Law mengubah sebagian Onigashima menjadi area di mana ia dapat memanipulasi gravitasi untuk menjatuhkan Kaido. Law menciptakan vroom permanen di suatu wilayah untuk melindungi sekutunya dari serangan musuh. Law memanipulasi struktur molekul senjata untuk membuatnya lebih kuat atau mengubahnya menjadi bentuk lain. Implikasi bagi cerita. Kebangkitan OP-OP no Mi dapat meningkatkan kekuatan Law secara signifikan. Hal ini akan membuat Law menjadi salah satu karakter terkuat di One Piece. Memberikan kontribusi besar dalam pertempuran penting, kemampuan baru Law dapat menjadi faktor penentu dalam pertempuran melawan musuh yang sangat kuat. Membuka kemungkinan strategi baru. Kemampuan kebangkitan Law dapat membuka kemungkinan strategi baru yang tak terduga dalam pertempuran. Mempercepat perkembangan cerita. Peningkatan kekuatan Law dapat mempercepat perkembangan cerita menuju klimaksnya. Keterkaitan dengan teori lain. Teori ini berkaitan dengan teori lain tentang Law. Seperti, Law membantu Luffy mencapai impiannya. Dengan kekuatan kebangkitannya, Law dapat memberikan bantuan yang lebih besar kepada Luffy dalam perjalanannya. Law mengorbankan diri untuk orang lain. Jika Law mencapai kebangkitan sebelum pengorbanannya akan memiliki dampak yang lebih besar dan dramatis. Kesimpulan, teori tentang kebangkitan OP-OP no Mi menawarkan potensi yang sangat menarik dan dapat mengubah dinamika kekuatan dalam One Piece. Meskipun belum dikonfirmasi, kemungkinan ini sangat realistis mengingat perkembangan cerita dan kekuatan karakter lainnya. Jika Law benar-benar mencapai kebangkitan, ia akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi musuh-musuhnya dan aset yang berharga bagi sekutunya. Teori ini berfokus pada potensi Law untuk memanfaatkan kekuatan buah iblis OP-OP no Mi miliknya untuk tujuan medis yang lebih besar dan mulia, melampaui sekadar penggunaan dalam pertempuran. Mengingat latar belakang Law sebagai seorang dokter dan kemampuan unik buah iblisnya yang berhubungan dengan operasi dan manipulasi tubuh, ada kemungkinan ia akan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan penyakit yang dianggap tak tersembuhkan atau bahkan memanipulasi rentang hidup seseorang. Kemampuan OP-OP no Mi yang relevan untuk tujuan medis. Jerum, kemampuan utama Law menciptakan ruang operasi di mana ia memiliki kendali penuh atas segala sesuatu di dalamnya. Dalam Jerum, ia dapat memotong, menyambung, memindahkan, dan memanipulasi objek dan makhluk hidup tanpa melukai mereka. Kemampuan ini sangat ideal untuk melakukan operasi yang rumit dan presisi. Manipulasi organ dan tubuh. Law dapat memindahkan organ, menyembuhkan luka dalam, dan bahkan menukar jiwa seseorang dengan orang lain. Kemampuan ini membuka kemungkinan untuk transplantasi organ tanpa penolakan, penyembuhan penyakit genetik, dan berbagai prosedur medis lainnya yang mustahil dilakukan dengan cara konvensional. Operasi keabadian. Meskipun dengan konsekuensi kematian bagi penggunanya, OP-OP no Mi memiliki kemampuan untuk memberikan keabadian kepada seseorang melalui operasi keabadian. Meskipun Law kemungkinan besar tidak akan menggunakan kemampuan ini karena konsekuensinya, keberadaan kemampuan ini menunjukkan potensi buah iblis ini untuk memanipulasi rentang hidup.
Potensi penggunaan medis yang lebih besar, menyembuhkan penyakit langka dan tak tersembuhkan. Lo mungkin akan menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit langka dan tak tersembuhkan yang belum ada obatnya. Ini bisa termasuk penyakit genetik, penyakit menular yang mematikan, atau bahkan penyakit yang disebabkan oleh kekuatan buah iblis lainnya. Memperpanjang umur seseorang, tanpa operasi keabadian meskipun, operasi keabadian, memiliki konsekuensi fatal. Lo mungkin menemukan cara lain untuk memanfaatkan OP-OP Nomi untuk memperpanjang umur seseorang tanpa harus mengorbankan nyawanya sendiri. Misalnya, ia mungkin dapat memperlambat proses penuaan sel atau memperbaiki kerusakan DNA. Mengembangkan teknologi medis baru. Dengan pemahaman mendalam tentang anatomi dan kemampuan manipulasi tubuhnya, lo mungkin dapat mengembangkan teknologi medis baru yang revolusioner. Misalnya, ia mungkin menciptakan alat atau prosedur yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat atau meregenerasi organ yang rusak. Membantu korban bencana atau perang. Dalam situasi bencana alam atau perang, lo dapat menggunakan kemampuannya untuk memberikan pertolongan pertama dengan cepat dan efektif, menyelamatkan nyawa banyak orang. Contoh potensial dalam cerita, lo mungkin bertemu dengan seseorang yang menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan dengan metode medis konvensional. Ia kemudian menggunakan OP-OP Nomi untuk menyembuhkan orang tersebut, menunjukkan sisi mulia dari kekuatannya. Atau, lo mungkin menemukan informasi tentang penyakit langka yang mengancam banyak nyawa dan ia bertekad untuk menemukan obatnya dengan menggunakan kemampuannya. Mungkin juga ada situasi di mana seseorang yang sangat penting bagi Luffy atau sekutunya terluka parah dan lo menggunakan OP-OP Nomi untuk menyelamatkannya. Implikasi bagi cerita. Penggunaan OP-OP Nomi untuk tujuan medis yang lebih besar dapat menunjukkan sisi kemanusiaan lo. Hal ini akan menunjukkan sisi yang lebih lembut dan manusiawi dari lo, melengkapi karakternya yang dingin dan strategis. Menambah kedalaman tema cerita, hal ini dapat memperkuat tema tentang pentingnya kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam cerita One Piece. Menciptakan momen emosional. Momen-momen di mana lo menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa dapat menciptakan momen emosional yang kuat bagi pembaca. Pentingnya konteks dan keseimbangan. Penting untuk diingat bahwa Oda kemungkinan akan menjaga keseimbangan antara penggunaan OP-OP Nomi dalam pertempuran dan untuk tujuan medis. Terlalu fokus pada penyembuhan dapat mengurangi ketegangan dan drama dalam cerita. Oleh karena itu, kemungkinan besar penggunaan medis lo akan ditampilkan dalam momen-momen yang tepat dan berdampak, tanpa menghilangkan esensi pertarungan dan petualangan dalam One Piece. Kesimpulan, teori tentang penggunaan OP-OP Nomi untuk tujuan medis yang lebih besar menawarkan kemungkinan yang menarik untuk perkembangan karakter lo dan alur cerita. Dengan memanfaatkan kemampuannya untuk menyembuhkan dan membantu orang lain, lo dapat menunjukkan sisi mulia dari kekuatannya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia One Piece. Hal ini juga akan memperkaya tema cerita dan menciptakan momen-momen yang berkesan bagi para pembaca. Teori ini berfokus pada potensi lo untuk terus mengembangkan dan mematangkan kemampuan buah iblis OP-OP Nomi miliknya, khususnya dalam penggunaan Vroom yang melampaui teknik-teknik yang sudah ia tunjukkan. Dengan kecerdasan dan pemahamannya yang mendalam tentang anatomi dan operasi, ada kemungkinan ia akan menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memanfaatkan kekuatannya dalam pertempuran maupun untuk tujuan lainnya. Kemampuan dasar OP-OP Nomi dan potensi pengembangan. Jerum, kemampuan inti lo yang menciptakan ruang di mana ia memiliki kendali penuh. Potensi pengembangannya sangat luas, mulai dari memperbesar atau memperkecil ukuran, Vroom, memodifikasi propertinya, misalnya, membuat, Jerum, kedap suara atau anti-gravitasi, hingga menggabungkan beberapa, Jerum, sekaligus. Shambles, kemampuan untuk menukar posisi objek atau makhluk hidup di dalam, Vroom. Lo mungkin dapat meningkatkan kecepatan dan presisi, Shambles, atau bahkan menukar posisi bagian tubuh secara spesifik. Scan, kemampuan untuk memindai dan menganalisis objek di dalam, Vroom. Lo mungkin dapat meningkatkan kemampuan, Scan, untuk mendeteksi kelemahan musuh, menganalisis struktur internal objek, atau bahkan memanipulasi informasi yang dipindai. Counter Shock, serangan kejutan yang mengirimkan gelombang kejut ke dalam tubuh musuh. Lo mungkin dapat memodifikasi gelombang kejut ini untuk efek yang berbeda, seperti melumpuhkan saraf, memecah organ internal, atau bahkan mengirimkan informasi secara langsung ke otak musuh. Tak, kemampuan untuk mengangkat dan memindahkan objek di dalam, Vroom. Lo mungkin dapat meningkatkan kekuatan, tak, untuk mengangkat objek yang lebih besar atau memanipulasi objek dengan lebih presisi. Potensi pengembangan teknik baru yang lebih kreatif, modifikasi, Jerum, portable. Menciptakan, Jerum, berukuran kecil yang dapat dibawa dan digunakan dengan cepat dalam situasi genting. Room, berlapis. Membuat beberapa, Jerum, yang saling tumpang tindih untuk efek yang lebih kompleks. Misalnya, Jerum, pertama untuk membatasi pergerakan musuh dan, Vroom, kedua untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan. Room, dengan properti khusus.
membuat Jerum Ji dengan properti khusus, seperti Jerum Ji yang menghilangkan suara, Jerum Ji yang memanipulasi gravitasi, atau Jerum Ji yang menyerap energi. Kombinasi teknik, kombinasi, Shambles, dan Tak. Menggunakan Shambles Ji untuk memindahkan musuh ke posisi yang menguntungkan dan kemudian menggunakan Tak Ji untuk menjatuhkan objek besar pada mereka. Kombinasi Scan dan Counter Shock. Menggunakan Scan Ji untuk menemukan titik lemah musuh dan kemudian menggunakan Counter Shock Ji untuk menyerang titik tersebut dengan presisi tinggi. Penggunaan Vroom Ji untuk tujuan lain. Teleportasi jarak jauh. Menggunakan Vroom Ji untuk membuka portal ke tempat yang sangat jauh, memungkinkan perjalanan instan. Penciptaan medan gaya. Menggunakan Vroom Ji sebagai perisai untuk melindungi diri dan sekutunya dari serangan. Manipulasi lingkungan. Menggunakan Vroom Ji untuk memanipulasi lingkungan sekitar, misalnya memindahkan bangunan, menciptakan jebakan, atau mengubah medan pertempuran. Contoh potensial dalam cerita. Lo mungkin menciptakan Vroom Ji yang kedap suara untuk berkomunikasi secara rahasia dengan sekutunya tanpa didengar musuh. Atau, ia mungkin menggunakan Vroom Ji untuk memindahkan seluruh armada kapal musuh ke tempat yang berbeda, mengacaukan strategi mereka. Mungkin juga ia menciptakan Vroom Ji yang memanipulasi gravitasi untuk menjatuhkan musuh dari ketinggian atau untuk meluncurkan dirinya sendiri dengan kecepatan tinggi. Implikasi bagi cerita. Pengembangan teknik baru yang lebih kreatif dapat menunjukkan pertumbuhan karakter lo. Hal ini akan menunjukkan bahwa lo terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Meningkatkan variasi pertempuran. Hal ini akan membuat pertempuran yang melibatkan lo menjadi lebih menarik dan tidak terduga. Memberikan solusi kreatif untuk situasi sulit. Teknik-teknik baru ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau keluar dari situasi sulit dengan cara yang cerdas dan inovatif. Kesimpulan, teori tentang pengembangan teknik baru oleh lo menawarkan potensi yang sangat menarik untuk perkembangan cerita. Dengan terus berinovasi dan memanfaatkan OP-OP Nomi dengan cara yang lebih kreatif dan strategis, lo dapat menjadi kekuatan yang lebih dahsyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi aliansi Topi Jerami. Hal ini juga akan memberikan kejutan dan keseruan bagi para pembaca dalam mengikuti petualangan di dunia One Piece. Teori ini berfokus pada kemungkinan Eiichiro Oda akan memberikan detail lebih lanjut mengenai masa lalu Trafalgar Law yang kelam, melampaui apa yang sudah diceritakan sebelumnya. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi Law, baik dalam tindakannya saat ini maupun tujuan jangka panjangnya. Ringkasan singkat masa lalu Law yang sudah diketahui. Asal Flefanche. Law berasal dari kota Flefanche di North Blue, yang dikenal sebagai Kota Putih, karena kandungan timah putihnya. Penyakit Emberlit. Penduduk Flefanche menderita penyakit mematikan yang disebut Emberlit Disease, disebabkan oleh penambangan timah putih. Penyakit ini secara perlahan merusak organ internal dan menyebabkan kematian. Kehancuran Flefanche. Pemerintah dunia mengisolasi dan memusnahkan Flefanche karena takut penyakit tersebut menyebar ke dunia luar. Lo menyaksikan kehancuran kotanya dan kehilangan seluruh keluarganya, termasuk adik perempuannya. Bergabung dengan bajak laut Don Quixote. Setelah lolos dari Flefanche, Lo bergabung dengan bajak laut Don Quixote yang dipimpin oleh Doflamingo. Pertemuan dengan Corazon. Di dalam keluarga Don Quixote, Lo bertemu dengan Corazon, Don Quixote Rocinante, adik Doflamingo, yang diam-diam peduli padanya. Penyembuhan penyakit. Corazon membawa Lo berkeliling untuk mencari penyembuh penyakitnya. Pada akhirnya, Corazon mengorbankan dirinya untuk Lo agar bisa memakan buah iblis OP-OP Nomi dan menyembuhkan penyakitnya. Potensi pengungkapan lebih lanjut, detail tentang kehidupan di Flefanche. Oda bisa memberikan gambaran yang lebih detail tentang kehidupan Lo di Flefanche sebelum tragedi, termasuk hubungan dengan keluarganya, teman-temannya, dan kehidupan sosial di kota tersebut. Hal ini akan membuat pembaca lebih berempati dengan penderitaannya. Pengalaman Lo saat melarikan diri, bagaimana Lo bertahan hidup setelah kehancuran Flefanche? Apa saja yang ia alami selama melarikan diri? Pengungkapan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang trauma yang dialaminya. Motivasi awal bergabung dengan Doflamingo. Mengapa Lo memilih bergabung dengan Doflamingo, seorang penjahat kejam? Apakah ada pilihan lain baginya saat itu? Pengungkapan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang keputusasaan dan kebencian Lo pada awalnya. Detail tentang hubungan dengan Corazon. Oda bisa memperdalam hubungan antara Lo dan Corazon, menunjukkan momen-momen penting yang membentuk Lo menjadi seperti sekarang. Hal ini akan semakin memperkuat dampak emosional dari pengorbanan Corazon. Koneksi dengan abad kekosongan atau rahasia dunia. Mungkin ada koneksi antara Flefanche dengan abad kekosongan atau rahasia penting dunia. Pengungkapan ini akan menghubungkan masa lalu Lo dengan alur cerita utama One Piece. Contoh potensial dalam cerita. Dalam kilas balik, kita melihat Lo kecil bermain dengan adik perempuannya di Flefanche,
menunjukkan kebahagiaan mereka sebelum tragedi. Atau, kita melihat Lo berjuang untuk bertahan hidup sendirian setelah kehancuran Flevanche, menghadapi berbagai bahaya dan kesulitan. Mungkin juga terungkap bahwa Flevanche memiliki pengetahuan tentang sejarah dunia yang hilang, yang menjadi incaran pemerintah dunia. Implikasi bagi cerita, pengungkapan lebih lanjut tentang masa lalu Lo dapat memperdalam karakter Lo. Hal ini akan memberikan dimensi yang lebih dalam pada karakter Lo, menjelaskan motivasi dan tindakannya. Meningkatkan empati pembaca. Dengan memahami masa lalunya yang tragis, pembaca akan lebih berempati dengan Lo dan mendukung perjuangannya. Menghubungkan dengan alur cerita utama. Pengungkapan ini dapat menghubungkan masa lalu Lo dengan misteri-misteri utama dalam One Piece, seperti abad kekosongan dan rahasia pemerintah dunia. Memberikan dampak emosional yang lebih kuat. Pengungkapan yang lebih detail tentang hubungan Lo dan Chorazon akan memberikan dampak emosional yang lebih kuat bagi pembaca. Kesimpulan, teori tentang pengungkapan lebih lanjut masa lalu Lo menawarkan potensi yang menarik untuk memperdalam pemahaman kita tentang karakter ini dan menghubungkannya dengan alur cerita utama One Piece. Dengan memahami masa lalunya yang tragis, kita dapat lebih memahami motivasinya dan memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap perjuangannya. Hal ini juga akan memberikan momen-momen emosional yang berkesan bagi para pembaca. Teori ini berfokus pada kemungkinan Lo akan bertemu dengan karakter yang memiliki hubungan dengan masa lalunya yang tragis, baik yang terkait dengan Flevanche dan penyakit Emberlit, maupun yang berhubungan dengan Chorazon, Don Quixote Rocinante. Pertemuan ini berpotensi memberikan dampak emosional yang kuat bagi Lo dan alur cerita One Piece. Kemungkinan pertemuan dengan orang yang selamat dari Emberlit, simbol harapan dan kelanjutan. Jika ada yang selamat dari Flevanche selain Lo, mereka akan menjadi simbol harapan dan bukti bahwa tragedi tersebut tidak sepenuhnya menghapus keberadaan kota itu. Pertemuan ini bisa memberikan Lo perasaan lega dan kejelasan bahwa ia tidak sendirian. Informasi baru tentang Flevanche. Orang yang selamat mungkin memiliki informasi baru tentang Flevanche, sejarahnya, atau bahkan rahasia yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Informasi ini bisa menjadi kunci untuk memahami lebih dalam tragedi tersebut dan menghubungkannya dengan alur cerita utama. Konflik dan dilema, mungkin orang yang selamat tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang tragedi Flevanche atau bahkan menyalahkan Lo atas sesuatu. Hal ini dapat menciptakan konflik internal bagi Lo dan menguji prinsip-prinsipnya. Permintaan bantuan atau perlindungan, orang yang selamat mungkin membutuhkan bantuan atau perlindungan dari Lo, yang akan menguji komitmennya dan memaksa dia untuk menghadapi masa lalunya secara langsung. Kemungkinan pertemuan dengan orang yang terkait dengan Chorazon, keluarga atau teman Chorazon, Lo mungkin bertemu dengan anggota keluarga Chorazon yang lain atau teman dekatnya. Pertemuan ini bisa memberikan Lo kesempatan untuk mengenang Chorazon dan mempelajari lebih lanjut tentangnya. Orang yang memiliki informasi tentang operasi keabadian, mungkin ada seseorang yang memiliki informasi lebih lanjut tentang operasi keabadian dan motif Chorazon untuk menyelamatkan Lo. Informasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengorbanan Chorazon. Konflik dengan keluarga Don Quixote yang tersisa. Meskipun sebagian besar keluarga Don Quixote telah dikalahkan, mungkin ada beberapa anggota yang masih hidup dan mencari balas dendam. Pertemuan ini bisa memicu konflik dan memaksa Lo untuk menghadapi masa lalunya dengan Doflamingo sekali lagi. Orang yang meneruskan kehendak Chorazon. Mungkin ada karakter yang terinspirasi oleh tindakan Chorazon dan melanjutkan misinya untuk membantu orang lain. Pertemuan ini bisa memberikan Lo harapan dan inspirasi. Contoh potensial dalam cerita. Lo mungkin menemukan sebuah komunitas kecil yang terdiri dari orang-orang yang selamat dari Flevanche, yang bersembunyi dan berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Atau, ia mungkin bertemu dengan seorang mantan perwira angkatan laut yang dulunya mengenal Chorazon dan mengetahui rahasia tentang operasi keabadian. Mungkin juga ada karakter yang merupakan anak buah Chorazon yang masih setia dan mencari Lo untuk menyampaikan pesan terakhir dari Chorazon. Implikasi bagi cerita. Pertemuan dengan karakter dari masa lalunya dapat mengembangkan karakter Lo. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi Lo untuk menghadapi dan memproses trauma masa lalunya yang akan memengaruhi perkembangannya sebagai karakter. Memberikan dampak emosional yang kuat. Pertemuan ini berpotensi menciptakan momen-momen emosional yang kuat bagi pembaca, terutama jika terkait dengan Chorazon. Menghubungkan dengan alur cerita utama. Pertemuan ini bisa memberikan informasi penting yang menghubungkan masa lalu Lo dengan misteri-misteri utama dalam One Piece. Menambah kedalaman tema cerita. Pertemuan ini dapat memperkuat tema tentang harapan, pengorbanan, dan pentingnya ikatan antar manusia. Kesimpulan, teori tentang pertemuan Lo dengan karakter dari masa lalunya menawarkan potensi yang sangat menarik untuk perkembangan cerita One Piece. Pertemuan ini tidak hanya akan memberikan dampak emosional yang kuat bagi Lo dan pembaca, tetapi juga dapat memberikan informasi penting dan menghubungkan masa lalunya dengan alur cerita utama. Hal ini akan memperkaya narasi dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi para penggemar. Teori ini berfokus pada kemungkinan Lo akan menghadapi konfrontasi langsung dan signifikan dengan pemerintah dunia. Konflik ini bisa dipicu oleh berbagai faktor,
terutama yang berkaitan dengan kehendak D, yang misterius atau informasi rahasia yang mungkin lo ketahui, baik dari masa lalunya di Flefanche, hubungannya dengan Chorazon, atau pengetahuannya tentang OP-OP Nomi. Faktor-faktor yang memicu konflik dengan pemerintah dunia. Kehendak D, lo memiliki inisial ED, ED namanya, yang merupakan misteri besar dalam One Piece. Orang-orang yang memiliki ED nama mereka tampaknya memiliki peran penting dalam sejarah dunia dan seringkali menjadi musuh pemerintah dunia. Jika lo memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran tentang kehendak D, ia pasti akan berkonflik dengan pemerintah dunia yang berusaha menyembunyikan kebenaran tersebut. Rahasia tentang Flefanche, tragedi Flefanche dan penyakit Emberlit kemungkinan besar ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Jika lo memiliki informasi yang membuktikan kesalahan pemerintah dunia dalam tragedi tersebut, ia akan menjadi ancaman bagi mereka. Informasi tentang OP-OP Nomi dan operasi keabadian. Pemerintah dunia mungkin sangat tertarik dengan kekuatan OP-OP Nomi, terutama operasi keabadian. Mereka mungkin berusaha merebut buah iblis tersebut atau menangkap lo untuk mendapatkan informasi tentangnya. Aliansi dengan Topi Jerami. Aliansi lo dengan Luffy dan bajak laut Topi Jerami, yang secara terang-terangan menentang pemerintah dunia, secara otomatis menempatkan lo sebagai musuh mereka. Pengetahuannya tentang sejarah abad kekosongan, kemungkinan ada kaitan antara Flefanche atau Chorazon dengan sejarah abad kekosongan. Jika lo memiliki informasi tentang periode sejarah yang hilang ini, ia akan menjadi target pemerintah dunia. Bentuk konflik dengan pemerintah dunia, pengejaran langsung, angkatan laut atau agen pemerintah dunia akan mengejar lo dan sekutunya. Konspirasi dan manipulasi. Pemerintah dunia mungkin akan menggunakan taktik kotor, seperti menyebarkan propaganda atau memfitnah lo, untuk memecah belah aliansinya. Perang skala besar. Konflik ini bisa berkembang menjadi perang skala besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk bajak laut, angkatan laut, dan kekuatan dunia lainnya. Konfrontasi dengan tokoh penting pemerintah dunia. Lo mungkin akan berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh penting di pemerintah dunia, seperti Gorosei atau bahkan Im Sama. Contoh potensial dalam cerita, lo mungkin menemukan bukti yang memberatkan pemerintah dunia terkait tragedi Flefanche dan memutuskan untuk mengungkapnya ke publik. Atau, pemerintah dunia mungkin mengirimkan agen khusus untuk menangkap lo dan merebut OP-OP Nomi. Mungkin juga lo akan terlibat dalam pertempuran besar melawan angkatan laut atau organisasi rahasia pemerintah dunia. Implikasi bagi cerita. Konflik langsung dengan pemerintah dunia dapat meningkatkan ketegangan dan risiko. Konflik ini akan meningkatkan ketegangan dan bahaya dalam cerita, membuat petualangan Topi Jerami dan lo semakin seru. Mengungkap misteri-misteri utama. Konflik ini dapat membantu mengungkap misteri-misteri utama dalam One Piece, seperti kehendak D, abad kekosongan, dan rahasia pemerintah dunia. Mempengaruhi alur cerita secara signifikan, konflik ini dapat mengubah jalannya cerita secara drastis dan memengaruhi nasib banyak karakter. Memperdalam tema cerita, konflik ini dapat memperkuat tema tentang keadilan, kebebasan, dan perlawanan terhadap penindasan. Kesimpulan, teori tentang konflik langsung lo dengan pemerintah dunia menawarkan potensi yang sangat menarik untuk perkembangan cerita One Piece. Konflik ini tidak hanya akan memberikan aksi dan drama yang seru, tetapi juga dapat mengungkap misteri-misteri penting dan memperdalam tema cerita. Hal ini akan membuat perjalanan lo dan Topi Jerami semakin bermakna dan berkesan bagi para pembaca. Teori ini berfokus pada kemungkinan lo akan melampaui tujuan awalnya, yaitu membalas dendam pada Doflamingo, setelah tujuan tersebut tercapai. Mengingat kompleksitas dunia One Piece dan keterkaitan masa lalu lo dengan berbagai misteri, ada kemungkinan ia akan menemukan atau mengembangkan tujuan baru yang lebih besar dan signifikan, yang mungkin terkait dengan mengungkap sejarah dunia yang hilang, terutama abad kekosongan. Mengapa balas dendam pada Doflamingo bukanlah tujuan akhir? Tujuan yang terpenuhi, lo telah berhasil membalas dendam pada Doflamingo dengan bantuan Luffy dan aliansi mereka. Oleh karena itu, masuk akal jika ia mencari tujuan baru yang lebih relevan dengan situasi dan pengetahuannya saat ini. Karakter yang kompleks, lo bukanlah karakter yang semata-mata didorong oleh balas dendam. Ia adalah seorang yang cerdas, strategis, dan memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu, wajar jika ia memiliki aspirasi yang lebih besar dari sekadar membalas dendam. Keterkaitan dengan misteri dunia, masa lalu lo di Flefanche, hubungannya dengan Chorazon, dan pengetahuannya tentang OP-OP Nomi memiliki potensi untuk menghubungkannya dengan misteri-misteri besar dalam One Piece, seperti abad kekosongan dan kehendak D. Potensi tujuan pribadi baru yang lebih besar, mengungkap kebenaran tentang Flefanche. Lo mungkin ingin mengungkap kebenaran di balik tragedi Flefanche dan mengungkap peran pemerintah dunia dalam kejadian tersebut. Hal ini bisa membawanya untuk menyelidiki sejarah dunia dan mencari tahu mengapa Flefanche menjadi target. Mencari tahu tentang kehendak D. Sebagai pemilik inisial, D,
lo mungkin merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu makna dan sejarah di baliknya. Hal ini bisa membawanya untuk mempelajari sejarah abad kekosongan dan mencari tahu peran I dalam sejarah dunia. Mempelajari sejarah abad kekosongan, informasi yang didapat lo dari Corazon atau dari sumber lain mungkin mengarahkannya untuk mempelajari abad kekosongan. Ia mungkin ingin mengungkap kebenaran tentang periode sejarah yang hilang ini dan mengapa pemerintah dunia berusaha menyembunyikannya. Melindungi orang-orang yang lemah. Setelah menyaksikan kehancuran Flevance dan pengorbanan Corazon, lo mungkin termotivasi untuk melindungi orang-orang yang lemah dan mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Hal ini bisa membawanya untuk berkonflik dengan pemerintah dunia atau kekuatan jahat lainnya. Memahami potensi sebenarnya dari OP-OP Nomi, lo mungkin ingin menggali lebih dalam potensi OP-OP Nomi, melampaui sekadar kemampuan medis dan pertempuran. Ia mungkin mencari tahu apakah ada kekuatan tersembunyi atau informasi penting yang terkait dengan buah iblis tersebut. Contoh potensial dalam cerita, lo mungkin menemukan dokumen kuno atau catatan sejarah yang mengungkap rahasia tentang Flevance dan hubungannya dengan abad kekosongan. Atau, ia mungkin bertemu dengan karakter yang memiliki pengetahuan tentang kehendak dan membimbingnya dalam pencarian kebenaran. Mungkin juga ia menemukan informasi tentang potensi tersembunyi OP-OP Nomi yang terkait dengan sejarah dunia. Implikasi bagi cerita. Pengejaran tujuan pribadi baru yang lebih besar dapat memberikan arah baru bagi karakter lo. Hal ini akan memberikan motivasi dan arah baru bagi lo dalam cerita, melampaui balas dendam. Menghubungkan dengan misteri-misteri utama, hal ini akan menghubungkan lo dengan misteri-misteri utama dalam One Piece, seperti abad kekosongan dan kehendak Memperluas latar belakang cerita. Hal ini dapat memperluas latar belakang cerita dan memberikan informasi baru tentang sejarah dan dunia One Piece. Memperdalam tema cerita. Hal ini dapat memperkuat tema tentang kebenaran, sejarah, dan perjuangan melawan penindasan. Kesimpulan, teori tentang lo yang mengejar tujuan pribadi baru yang lebih besar menawarkan potensi yang sangat menarik untuk perkembangan cerita One Piece. Dengan melampaui balas dendam dan fokus pada mengungkap sejarah dunia, lo dapat memainkan peran yang lebih penting dan signifikan dalam alur cerita. Hal ini juga akan memberikan dimensi baru pada karakternya dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi para pembaca. Teori ini memprediksi bahwa Trafalgar Law akan memainkan peran krusial dalam pertempuran klimaks melawan entitas antagonis utama di One Piece, yang kemungkinan besar adalah pemerintah dunia, atau musuh lain yang muncul sebagai ancaman yang lebih besar. Mengingat posisinya sebagai anggota generasi terburuk, pemilik buah iblis yang sangat kuat, dan sekutu dekat topi jerami, sangat mungkin lo akan terlibat secara signifikan dalam konflik penutup cerita. Alasan lo memainkan peran penting dalam pertempuran akhir. Anggota generasi terburuk. Lo adalah bagian dari generasi terburuk, sekelompok bajak laut Super Rookie yang diprediksi akan memainkan peran penting dalam era baru. Keterlibatannya dalam pertempuran akhir akan memenuhi ekspektasi ini. Buah iblis OP-OP Nomi yang kuat. OP-OP Nomi adalah buah iblis dengan potensi yang sangat besar. Kemampuannya untuk memanipulasi ruang dan melakukan berbagai tindakan medis dan ofensif akan sangat berharga dalam pertempuran skala besar. Aliansi dengan topi jerami. Aliansi lo dengan Luffy dan bajak laut topi jerami telah terjalin kuat. Sebagai sekutu yang dapat diandalkan, lo kemungkinan besar akan bertarung bersama mereka dalam pertempuran akhir. Pengetahuan dan strategi. Lo adalah seorang yang cerdas dan strategis. Kemampuannya dalam menganalisis situasi dan merancang taktik akan sangat berguna dalam menghadapi musuh yang kuat. Keterkaitan dengan misteri dunia, masa lalu lo dan hubungannya dengan Corazon berpotensi menghubungkannya dengan misteri-misteri penting dalam One Piece, seperti kehendak dan abad kekosongan. Keterlibatan ini akan membuatnya semakin penting dalam pertempuran akhir. Potensi peran lo dalam pertempuran akhir, dukungan medis dan strategis. Lo dapat memberikan dukungan medis yang krusial bagi sekutunya, menyembuhkan luka dan memberikan perawatan di tengah pertempuran. Ia juga dapat merancang strategi dan taktik untuk menghadapi musuh. Manipulasi medan pertempuran. Dengan Drum, lo dapat memanipulasi medan pertempuran untuk keuntungan sekutunya, misalnya memindahkan musuh ke posisi yang tidak menguntungkan, menciptakan jebakan, atau melindungi sekutunya dari serangan. Serangan yang mematikan. Lo memiliki serangan yang sangat kuat, seperti Jiga Magnife dan Counter Shock, yang dapat memberikan kerusakan besar pada musuh. Ia juga dapat menggunakan Shambles untuk mengejutkan musuh dan mengacaukan formasi mereka. Peran dalam mengungkap kebenaran. Jika lo memiliki informasi penting tentang sejarah dunia atau kehendak ia dapat memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran di hadapan dunia. Korban atau pengorbanan. Meskipun diharapkan ia berperan penting, ada kemungkinan lo akan terluka parah atau bahkan berkorban dalam pertempuran akhir untuk melindungi sekutunya atau mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini akan menambah drama dan dampak emosional dalam cerita.
Teori ini memprediksi bahwa Trafalgar Law akan memainkan peran krusial dalam pertempuran klimaks melawan entitas antagonis utama di One Piece, yang kemungkinan besar adalah pemerintah dunia, atau musuh lain yang muncul sebagai ancaman yang lebih besar. Mengingat posisinya sebagai anggota generasi terburuk, pemilik buah iblis yang sangat kuat, dan sekutu dekat topi jerami, sangat mungkin Law akan terlibat secara signifikan dalam konflik penutup cerita. Alasan Law memainkan peran penting dalam pertempuran akhir. Anggota generasi terburuk. Law adalah bagian dari generasi terburuk, sekelompok bajak laut Super Rookie yang diprediksi akan memainkan peran penting dalam era baru. Keterlibatannya dalam pertempuran akhir akan memenuhi ekspektasi ini. Buah iblis OP-OP no Mi yang kuat. OP-OP no Mi adalah buah iblis dengan potensi yang sangat besar. Kemampuannya untuk memanipulasi ruang dan melakukan berbagai tindakan medis dan ofensif akan sangat berharga dalam pertempuran skala besar. Aliansi dengan topi jerami. Aliansi Law dengan Luffy dan bajak laut topi jerami telah terjalin kuat. Sebagai sekutu yang dapat diandalkan, Law kemungkinan besar akan bertarung bersama mereka dalam pertempuran akhir. Pengetahuan dan strategi. Law adalah seorang yang cerdas dan strategis. Kemampuannya dalam menganalisis situasi dan merancang taktik akan sangat berguna dalam menghadapi musuh yang kuat. Keterkaitan dengan misteri dunia, masa lalu Law dan hubungannya dengan Corazon berpotensi menghubungkannya dengan misteri-misteri penting dalam One Piece, seperti Kehendak D, dan Abad Kekosongan. Keterlibatan ini akan membuatnya semakin penting dalam pertempuran akhir. Potensi peran Law dalam pertempuran akhir, dukungan medis dan strategis. Law dapat memberikan dukungan medis yang krusial bagi sekutunya, menyembuhkan luka dan memberikan perawatan di tengah pertempuran. Ia juga dapat merancang strategi dan taktik untuk menghadapi musuh. Manipulasi medan pertempuran. Dengan Drum, Law dapat memanipulasi medan pertempuran untuk keuntungan sekutunya, misalnya memindahkan musuh ke posisi yang tidak menguntungkan, menciptakan jebakan, atau melindungi sekutunya dari serangan. Serangan yang mematikan. Law memiliki serangan yang sangat kuat, seperti Jika Magnife dan Counter Shock, yang dapat memberikan kerusakan besar pada musuh. Ia juga dapat menggunakan Shambles untuk mengejutkan musuh dan mengacaukan formasi mereka. Peran dalam mengungkap kebenaran. Jika Law memiliki informasi penting tentang sejarah dunia atau Kehendak D, ia dapat memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran di hadapan dunia. Korban atau pengorbanan. Meskipun diharapkan ia berperan penting, ada kemungkinan Law akan terluka parah atau bahkan berkorban dalam pertempuran akhir untuk melindungi sekutunya atau mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini akan menambah drama dan dampak emosional dalam cerita. Teori ini berspekulasi bahwa Trafalgar Law, melalui buah iblis OP-OP no Mi miliknya atau pengetahuan medisnya yang mendalam, berpotensi mengungkap rahasia keabadian atau umur panjang yang signifikan. Ini adalah topik yang menarik dalam One Piece, mengingat implikasinya terhadap alur cerita dan karakter. Potensi melalui OP-OP no Mi, operasi keabadian. OP-OP no Mi terkenal karena kemampuannya untuk melakukan operasi keabadian, yang dapat memberikan keabadian kepada orang lain dengan mengorbankan nyawa penggunanya. Meskipun Law tidak mungkin mengorbankan dirinya sendiri, ia mungkin mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme operasi ini dan menemukan cara untuk memodifikasinya atau mengungkap rahasia di baliknya. Manipulasi tubuh dan jiwa. Kemampuan Law untuk memanipulasi ruang dan tubuh di dalam Drum miliknya mungkin memungkinkannya untuk mempelajari lebih dalam tentang struktur tubuh dan jiwa. Ia mungkin menemukan cara untuk memperlambat penuaan, meregenerasi sel, atau bahkan mentransfer kesadaran, meskipun ini masih spekulatif. Potensi awakening yang belum dieksplorasi. Meskipun Law telah membangkitkan buah iblisnya, masih banyak potensi yang belum dieksplorasi. Mungkin ada kemampuan tersembunyi yang terkait dengan keabadian atau umur panjang yang akan terungkap di masa mendatang. Potensi melalui pengetahuan medis. Pengetahuan mendalam tentang anatomi dan fisiologi. Law adalah seorang dokter yang sangat terampil dengan pengetahuan mendalam tentang anatomi dan fisiologi. Ia mungkin menggunakan pengetahuannya untuk mempelajari proses penuaan dan mencari cara untuk memperlambatnya atau membalikannya. Penelitian dan eksperimen. Law mungkin melakukan penelitian dan eksperimen untuk mencari cara memperpanjang umur. Ia mungkin menemukan informasi dari teks kuno, penelitian medis yang hilang, atau melalui interaksinya dengan karakter lain yang memiliki pengetahuan tentang topik ini. Koneksi dengan teknologi kuno atau misterius. Mungkin ada teknologi kuno atau pengetahuan misterius yang terkait dengan keabadian atau umur panjang yang dapat diakses Law melalui perjalanannya. Contoh potensial dalam cerita. Law menemukan catatan kuno yang menjelaskan secara detail tentang operasi keabadian dan mengungkap rahasia di baliknya. Law melakukan eksperimen dengan OP-OP no Mi dan menemukan cara untuk memperlambat penuaan tanpa mengorbankan nyawanya. Law bertemu dengan karakter yang memiliki pengetahuan tentang teknologi kuno yang terkait dengan keabadian dan mempelajari rahasia tersebut. Implikasi bagi cerita. Pengungkapan rahasia keabadian atau umur panjang oleh Law dapat mengubah dinamika kekuatan dunia,
Jika rahasia keabadian terungkap, hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di dunia One Piece, karena orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan keabadian. Mempengaruhi motivasi karakter. Pengungkapan ini dapat memengaruhi motivasi karakter lain, terutama mereka yang takut akan kematian atau memiliki tujuan yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dicapai. Menimbulkan konflik baru. Rahasia keabadian dapat menjadi sumber konflik baru, dengan berbagai pihak yang berusaha untuk mengendalikannya atau melindunginya. Memperdalam tema cerita, hal ini dapat memperdalam tema tentang kehidupan, kematian, dan arti dari keberadaan. Perlu diingat, bertentangan dengan tema utama One Piece seringkali menekankan pentingnya menjalani hidup sepenuhnya dan menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Memberikan keabadian kepada karakter utama mungkin bertentangan dengan tema ini. Potensi dampak negatif, keabadian dapat memiliki dampak negatif pada karakter, seperti kehilangan motivasi atau menjadi bosan dengan kehidupan. Kesimpulan, teori tentang Law mempelajari rahasia keabadian atau umur panjang menawarkan potensi yang menarik, tetapi juga perlu dipertimbangkan implikasinya terhadap tema dan alur cerita One Piece. Meskipun belum pasti apakah Law akan benar-benar mengungkap rahasia ini, kemungkinan ini membuka peluang untuk eksplorasi tema yang lebih dalam dan pengembangan karakter di masa mendatang. Penting untuk diingat bahwa Eiichiro Oda selalu berhasil memberikan kejutan dan twist yang tak terduga, jadi kita harus menunggu dan melihat bagaimana cerita akan berkembang. Teori ini berfokus pada kemungkinan Trafalgar Law, sebagai sekutu yang kuat dan strategis, akan memainkan peran krusial dalam membantu Monkey D. Luffy mencapai impiannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Meskipun Luffy adalah tokoh utama dan protagonis, perjalanannya tidak mungkin ia lalui sendirian. Aliansi dan persahabatan yang ia bangun sepanjang petualangannya sangat penting, dan Law merupakan salah satu sekutu terpentingnya. Alasan Law membantu Luffy, aliansi yang kuat. Law dan Luffy telah membentuk aliansi yang kuat sejak insiden Dressrosa. Meskipun awalnya aliansi ini didasari kepentingan bersama untuk mengalahkan Doflamingo, ikatan mereka telah berkembang menjadi persahabatan yang tulus. Pengakuan atas potensi Luffy. Law telah mengakui potensi Luffy sebagai seseorang yang mampu mengubah dunia. Ia melihat dalam diri Luffy tekad dan karisma yang dibutuhkan untuk memimpin era baru. Kepentingan bersama dalam menentang pemerintah dunia, baik Law maupun Luffy memiliki alasan untuk menentang pemerintah dunia. Law memiliki dendam pribadi atas tragedi Flevanche dan kematian Chorazon, sementara Luffy secara alami menentang otoritas yang membatasi kebebasan. Peran strategis dan taktis Law. Law adalah seorang yang cerdas, strategis, dan taktis. Kemampuannya dalam menganalisis situasi dan merancang rencana sangat berharga bagi Luffy, yang cenderung lebih impulsif. Potensi peran Law dalam membantu Luffy, navigasi dan informasi. Law mungkin memiliki informasi penting tentang rute ke Laut Tale, pulau terakhir di Grand Line, atau tentang poneglyph yang dibutuhkan untuk mencapai pulau tersebut. Dukungan dalam pertempuran, kekuatan buah iblis OP-OP no Mi milik Law dan kemampuan bertarungnya yang hebat akan sangat berguna dalam pertempuran melawan musuh-musuh kuat yang menghalangi jalan Luffy. Strategi dan taktik. Law dapat membantu Luffy dalam merencanakan strategi dan taktik untuk menghadapi musuh atau mengatasi rintangan. Ia dapat memberikan saran dan panduan yang berharga bagi Luffy dan krunya. Melindungi Luffy dan krunya, Law mungkin akan melindungi Luffy dan krunya dari bahaya atau serangan mendadak, terutama dalam situasi yang genting. Pengungkapan informasi penting. Law mungkin memiliki informasi penting tentang sejarah dunia, abad kekosongan, atau kehendak D, yang dapat membantu Luffy memahami tujuan perjalanannya dan menghadapi tantangan di masa depan. Menghadapi musuh bersama. Law kemungkinan akan bertarung berdampingan dengan Luffy dalam pertempuran-pertempuran penting, menghadapi musuh-musuh kuat yang mengancam impian Luffy. Contoh potensial dalam cerita, Law menggunakan Vroom untuk memindahkan Luffy dan krunya ke tempat yang aman atau untuk mengejutkan musuh. Law memberikan informasi penting tentang lokasi poneglyph atau rute ke Laut Tale. Law bekerja sama dengan Luffy untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Law melindungi Luffy dari serangan yang mematikan. Implikasi bagi cerita, peran Law dalam membantu Luffy mencapai impiannya dapat memperkuat tema persahabatan dan aliansi. Hal ini akan memperkuat tema persahabatan dan aliansi yang merupakan bagian penting dari One Piece. Memberikan dukungan yang dibutuhkan Luffy. Hal ini akan memberikan dukungan yang dibutuhkan Luffy untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di Grand Line. Meningkatkan intensitas dan drama. Keterlibatan Law akan meningkatkan intensitas dan drama dalam pertempuran-pertempuran penting. Memberikan kepuasan bagi penggemar. Melihat Law dan Luffy bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama akan memberikan kepuasan bagi para penggemar. Kesimpulan, teori tentang Law membantu Luffy mencapai impiannya sangat masuk akal dan didukung oleh perkembangan cerita sejauh ini. Sebagai sekutu yang kuat dan strategis, Law memiliki peran penting dalam perjalanan Luffy menuju gelar Raja Bajak Laut.
Kerjasama dan persahabatan mereka akan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mencapai tujuan bersama. Teori ini berfokus pada kemungkinan Trafalgar Law akan melakukan pengorbanan diri untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi, mengingat masa lalunya yang traumatis dan perkembangan karakternya. Tema pengorbanan diri memang sering muncul di One Piece, dan beberapa karakter penting telah melakukan pengorbanan heroik. Alasan yang mendasari kemungkinan pengorbanan Law, masa lalu yang penuh penderitaan dan kehilangan. Law telah mengalami banyak penderitaan dan kehilangan di masa lalunya. Ia kehilangan keluarganya dan seluruh penduduk Flevance akibat tragedi yang mengerikan. Ia juga kehilangan Corazon, sosok yang sangat berarti baginya dan telah menyelamatkan nyawanya. Pengalaman-pengalaman ini kemungkinan besar telah membentuk pandangannya tentang nilai kehidupan dan kesediaan untuk berkorban demi orang lain. Pengaruh Corazon yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Law, memiliki pengaruh yang sangat besar pada diri Law. Tindakan Corazon mungkin telah menanamkan dalam diri Law nilai pengorbanan dan pentingnya melindungi orang yang dicintai. Perkembangan karakter. Sejak bertemu dengan Luffy, Law telah mengalami perkembangan karakter yang signifikan. Ia mulai membuka diri terhadap orang lain, menjalin persahabatan, dan lebih peduli terhadap keselamatan orang-orang di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin bersedia melakukan pengorbanan demi orang lain. Potensi, Y Operasi Keabadian. OP-OP Naomi memiliki kemampuan, Y Operasi Keabadian, yang dapat memberikan keabadian kepada orang lain dengan mengorbankan nyawa penggunanya. Meskipun Law mungkin tidak ingin menggunakan kemampuan ini, situasinya mungkin memaksanya untuk melakukannya demi menyelamatkan nyawa seseorang yang penting baginya. Siapa yang mungkin dilindungi Law dengan pengorbanannya? Luffy. Sebagai sekutu dekat dan teman yang berharga, Luffy adalah kandidat utama yang mungkin dilindungi Law dengan pengorbanannya. Law mungkin akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Luffy dari serangan yang mematikan atau untuk membantunya mencapai impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Kru Topi Jerami. Law juga mungkin akan melindungi kru Topi Jerami secara keseluruhan, terutama jika mereka berada dalam bahaya besar. Krunya sendiri. Bajak Laut hati meskipun hubungannya dengan krunya tidak terlalu dieksplorasi, Law mungkin akan mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka jika diperlukan. Orang-orang yang tidak bersalah. Law mungkin akan mengorbankan dirinya untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari bahaya, terutama jika hal itu terkait dengan kesalahan pemerintah dunia atau kekuatan jahat lainnya. Contoh potensial dalam cerita. Law menggunakan Y Operasi Keabadian, Y untuk menyelamatkan nyawa Luffy yang terluka parah. Law melindungi Luffy atau krunya dari serangan yang sangat kuat dengan mengorbankan dirinya sendiri. Law mengorbankan dirinya untuk menghentikan ancaman besar yang dapat membahayakan banyak orang. Implikasi bagi cerita, pengorbanan Law dapat memberikan dampak emosional yang kuat. Pengorbanan Law akan menjadi momen yang sangat emosional dan berkesan bagi para pembaca, mengingat masa lalunya dan hubungannya dengan karakter lain. Memperkuat tema pengorbanan dan persahabatan, hal ini akan memperkuat tema pengorbanan dan persahabatan yang merupakan bagian penting dari One Piece. Meningkatkan intensitas dan drama, pengorbanan Law akan meningkatkan intensitas dan drama dalam cerita, terutama dalam pertempuran-pertempuran penting. Mempengaruhi alur cerita secara signifikan, pengorbanan Law dapat mengubah jalannya cerita secara drastis dan memengaruhi nasib karakter lain. Perlu diingat, kematian jarang terjadi di One Piece. Eiichiro Oda cenderung menghindari kematian karakter penting, terutama yang telah memiliki peran besar dalam cerita. Namun, pengorbanan tetap merupakan kemungkinan. Dampak pada karakter lain, pengorbanan Law akan memiliki dampak yang besar pada karakter lain, terutama Luffy, yang mungkin akan merasa bersalah atau termotivasi untuk meneruskan tekad Law. Kesimpulan, teori tentang Law mengorbankan dirinya untuk orang lain adalah kemungkinan yang realistis, mengingat masa lalunya, pengaruh Corazon, dan perkembangan karakternya. Meskipun belum pasti apakah ia akan benar-benar melakukan pengorbanan, kemungkinan ini membuka peluang untuk momen yang sangat emosional dan berkesan dalam One Piece. Penting untuk diingat bahwa Eiichiro Oda selalu berhasil memberikan kejutan dan twist yang tak terduga, jadi kita harus menunggu dan melihat bagaimana cerita akan berkembang. Teori ini berspekulasi bahwa Trafalgar Law, dalam perjalanannya, akan menemukan poneglyph yang memuat informasi krusial tentang abad kekosongan, periode sejarah yang hilang dan diselimuti misteri dalam dunia One Piece. Poneglyph sendiri adalah batu-batu besar yang diukir dengan tulisan kuno yang berisi sejarah dunia dan informasi penting lainnya. Hanya sedikit orang yang bisa membaca tulisan di poneglyph, salah satunya adalah Nico Robin. Mengapa Law berpotensi menemukan poneglyph penting? Perjalanan yang berkelanjutan, Law masih aktif berlayar dan mencari informasi. Ia memiliki tujuan sendiri yang mungkin terkait dengan mengungkap kebenaran dunia. Perjalanannya ini membuka peluang baginya untuk menemukan poneglyph. Aliansi dengan Topi Jerami.
Sebagai sekutu Luffy dan bajak laut topi jerami, lo sering terlibat dalam petualangan yang membawanya ke tempat-tempat penting dan bersejarah, di mana Poneglyph mungkin berada. Ketertarikan pada sejarah dan misteri, lo adalah karakter yang cerdas dan analitis. Ia menunjukkan ketertarikan pada misteri dan kebenaran, sehingga ia mungkin termotivasi untuk mencari Poneglyph dan mempelajari isinya. Kaitan dengan, jika hendak D, lo memiliki inisial, D, dalam namanya, yang dikaitkan dengan misteri besar dalam One Piece. Beberapa teori menyebutkan bahwa, jika hendak D, memiliki hubungan dengan abad kekosongan. Penemuan Poneglyph bisa memberikan petunjuk tentang hal ini. Interaksi dengan Robin, lo sering berinteraksi dengan Nico Robin, satu-satunya orang yang saat ini diketahui dapat membaca Poneglyph. Interaksi ini dapat memicu lo untuk mencari Poneglyph atau membantu Robin dalam membaca dan menafsirkannya. Jenis Poneglyph yang mungkin ditemukan lo, Road Poneglyph. Meskipun sudah ada 4 Road Poneglyph yang diketahui, ada kemungkinan lo menemukan salinan atau informasi tambahan tentang Road Poneglyph yang hilang atau belum ditemukan. Road Poneglyph sangat penting karena menunjukkan lokasi Laut Tale, pulau terakhir di Grand Line. Poneglyph yang berisi sejarah abad kekosongan, jenis Poneglyph ini akan berisi informasi langsung tentang peristiwa yang terjadi selama abad kekosongan, mengungkap kebenaran tentang periode sejarah yang hilang ini. Poneglyph yang terkait dengan senjata kuno. Beberapa Poneglyph diyakini berisi informasi tentang senjata kuno, senjata dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Lo mungkin menemukan Poneglyph yang memberikan petunjuk tentang lokasi atau cara mengendalikan salah satu senjata ini. Contoh potensial dalam cerita, lo menemukan Poneglyph di reruntuhan peradaban kuno yang terkait dengan abad kekosongan. Lo menemukan Poneglyph yang disembunyikan di bawah perlindungan organisasi atau individu tertentu. Lo menemukan salinan Road Poneglyph yang hilang atau informasi tambahan tentang cara menuju Laut Tale. Implikasi bagi cerita, penemuan Poneglyph oleh lo dapat mengungkap informasi baru tentang abad kekosongan. Hal ini akan memberikan wawasan baru tentang periode sejarah yang hilang ini dan menjawab beberapa misteri yang telah ada sejak awal cerita. Mempengaruhi alur cerita secara signifikan, informasi yang terkandung dalam Poneglyph dapat mengubah jalannya cerita dan memengaruhi tindakan karakter lain. Memperdalam pemahaman tentang dunia One Piece. Penemuan ini akan memperluas pemahaman kita tentang sejarah dan dunia One Piece. Memperkuat peran lo dalam cerita. Hal ini akan memperkuat peran lo sebagai karakter penting dalam cerita dan memberinya tujuan yang lebih besar. Keterkaitan dengan teori lain. Teori ini berkaitan erat dengan teori lain tentang lo. Seperti, lo membantu Luffy mencapai impiannya. Informasi dari Poneglyph dapat membantu Luffy dalam perjalanannya menuju Laut Tale dan gelar Raja Bajak Laut. Lo mengejar tujuan pribadi yang baru. Penemuan Poneglyph dapat menjadi bagian dari tujuan pribadi lo untuk mengungkap kebenaran dunia. Kesimpulan, teori tentang lo menemukan Poneglyph penting yang mengungkap rahasia abad kekosongan adalah kemungkinan yang menarik dan relevan dengan alur cerita One Piece. Penemuan ini dapat memberikan informasi penting dan memengaruhi jalannya cerita secara signifikan. Mengingat peran lo sebagai karakter penting dan aliansinya dengan Luffy, sangat mungkin ia akan memainkan peran kunci dalam mengungkap misteri abad kekosongan. Teori ini sangat spekulatif dan beliar. Seperti yang disebutkan, yang mencoba menghubungkan Trafalgar Law dengan Im Sama, sosok misterius yang dianggap sebagai penguasa tertinggi pemerintahan dunia di One Piece. Im Sama masih diselimuti misteri, dan informasi tentangnya sangat terbatas. Oleh karena itu, menghubungkannya dengan Law saat ini murni spekulasi dan imajinasi penggemar. Mengapa teori ini sangat spekulatif? Kurangnya bukti konkret. Saat ini, tidak ada bukti atau petunjuk dalam cerita yang secara langsung menghubungkan Law dengan Im Sama. Teori ini murni didasarkan pada interpretasi dan spekulasi penggemar. Perbedaan latar belakang dan tujuan, Law memiliki latar belakang yang tragis dan tujuan yang jelas, yaitu membalas dendam atas kematian Chorazon dan mengungkap kebenaran dunia. Sementara itu, motif dan tujuan Im Sama masih belum diketahui. Tidak ada indikasi bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama atau saling terkait. Posisi yang berlawanan, Law adalah seorang bajak laut yang menentang pemerintah dunia, sedangkan Im Sama adalah penguasa tertinggi organisasi tersebut. Ini menempatkan mereka pada posisi yang berlawanan dan membuat hubungan langsung di antara mereka tampaknya tidak mungkin. Beberapa spekulasi yang mendasari teori ini, meskipun sangat lemah inisial, ID. Baik Law maupun beberapa karakter penting lainnya memiliki inisial, ID, di nama mereka. Beberapa teori penggemar berspekulasi bahwa, jika hendak D, mungkin terkait dengan musuh alami para dewa, Tenryubito, yang berada di puncak pemerintahan dunia. Jika Im Sama dianggap sebagai representasi dari dewa, maka Law, sebagai pemilik inisial, mungkin memiliki hubungan yang berlawanan atau konflik dengannya. Namun,
Ini tidak secara langsung membuktikan adanya hubungan khusus antara Lo dan Im Sama. OP-OP Nomi dan keabadian. OP-OP Nomi dikenal karena kemampuannya untuk melakukan operasi keabadian. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa Im Sama mungkin mencari keabadian, dan Lo mungkin secara tidak langsung terkait dengan hal ini melalui buah iblisnya. Namun, ini hanyalah spekulasi dan belum ada bukti yang mendukungnya. Misteri masa lalu Flevanche. Tragedi Flevanche dan hubungannya dengan pemerintah dunia mungkin menyimpan rahasia yang lebih dalam. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa mungkin ada hubungan tersembunyi antara Flevanche dan Im Sama, meskipun ini sangat spekulatif. Contoh spekulasi yang sangat liar. Lo adalah keturunan dari keluarga yang dulunya terkait dengan Im Sama, tetapi kemudian berkhianat atau diturunkan. Lo secara tidak sadar memiliki kekuatan atau informasi yang penting bagi Im Sama. Im Sama secara diam-diam memantau Lo dan berencana untuk menggunakannya untuk tujuan tertentu. Implikasi bagi cerita, jika teori ini benar, meskipun sangat kecil kemungkinannya, hal ini akan memiliki implikasi yang sangat besar bagi cerita, mengubah persepsi kita tentang Lo, hal ini akan mengubah cara kita memandang Lo dan menambah kompleksitas pada karakternya. Menambahkan konflik dan drama, hal ini akan menambahkan konflik dan drama baru dalam cerita, terutama dalam hubungan antara Lo dan Luffy. Mengungkap rahasia yang lebih dalam tentang pemerintahan dunia. Hal ini dapat mengungkap rahasia yang lebih dalam tentang pemerintahan dunia dan sejarahnya. Kesimpulan, teori tentang Lo memiliki hubungan dengan Im Sama sangat spekulatif dan didasarkan pada sedikit atau tanpa bukti konkret. Ini lebih merupakan imajinasi penggemar dan eksplorasi kemungkinan yang liar. Meskipun menarik untuk berspekulasi, penting untuk diingat bahwa saat ini tidak ada dasar yang kuat untuk mendukung teori ini. Kemungkinan besar, Lo dan Im Sama tidak memiliki hubungan langsung. Namun, dalam dunia One Piece yang penuh kejutan, segalanya mungkin terjadi. Penting untuk menunggu dan melihat bagaimana Eiichiro Oda mengembangkan cerita di masa mendatang. Apa itu, kehendak D? Kehendak D, adalah misteri sentral dalam cerita One Piece. Inisial, D, muncul di tengah nama beberapa karakter penting, dan mereka sering disebut sebagai pembawa badai, atau musuh alami dewa, Tenryubito bangsawan dunia. Meskipun maknanya belum sepenuhnya terungkap, ada beberapa petunjuk yang mengarah pada interpretasi berikut. Kaitan dengan abad kekosongan, banyak yang percaya, ide, terkait erat dengan abad kekosongan, periode 100 tahun yang hilang dari sejarah dunia. Klan, mungkin memiliki peran penting dalam peristiwa yang terjadi selama periode tersebut. Perlawanan terhadap pemerintahan dunia, karakter-karakter dengan inisial, seringkali menentang atau berkonflik dengan pemerintahan dunia, menunjukkan bahwa, kehendak D, mungkin merupakan bentuk perlawanan terhadap otoritas mereka. Simbol kebebasan dan pemberontakan, juga bisa melambangkan semangat kebebasan, keberanian, dan pemberontakan terhadap penindasan. Mengapa Lo berperan penting? Beberapa alasan mengapa Lo dianggap penting dalam mengungkap misteri, penyandang nama, Fakta bahwa Lo memiliki inisial, yang membuatnya secara otomatis terkait dengan misteri ini. Ia adalah salah satu dari sedikit karakter yang diketahui menyandangnya, sehingga kehadirannya dalam pengungkapan misteri ini hampir pasti. Kecerdasannya, Lo adalah karakter yang sangat cerdas dan strategis. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang dunia dan politik, yang akan berguna dalam mengungkap rahasia yang tersembunyi. Hubungannya dengan sejarah, Lo memiliki ketertarikan pada sejarah dan pengetahuan. Hal ini terlihat dari minatnya pada Poneglyph dan keinginannya untuk mengetahui kebenaran tentang dunia. Keterlibatannya dalam peristiwa penting, Lo telah terlibat dalam beberapa peristiwa penting yang terkait dengan pemerintahan dunia dan sejarah dunia, seperti insiden Dressrosa dan aliansinya dengan Luffy untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Keterlibatan ini menempatkannya di posisi yang tepat untuk mengungkap rahasia yang lebih dalam. Bagaimana Lo bisa mengungkap kehendak D? Berikut beberapa kemungkinan bagaimana Lo bisa memainkan peran kunci. Penemuan informasi dari Poneglyph. Lo mungkin menemukan atau menerjemahkan Poneglyph yang berisi informasi penting tentang kehendak D, dan abad kekosongan. Interaksi dengan tokoh kunci. Lo mungkin akan berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan tentang seperti Dr. Vegapunk atau tokoh-tokoh dari masa lalu. Konfrontasi langsung dengan pemerintahan dunia. Lo mungkin akan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan pemerintahan dunia, yang akan memaksanya untuk mengungkap rahasia, untuk melindungi dirinya dan sekutunya. Koneksi ke kerajaan kuno, kemungkinan ada hubungan antara klan, dan kerajaan kuno yang hilang selama abad kekosongan. Lo mungkin menemukan bukti atau informasi yang menghubungkan keduanya. Implikasi bagi cerita. Pengungkapan misteri, kehendak D, oleh Lo akan memiliki implikasi yang sangat besar bagi cerita One Piece.
Hal ini dapat mengubah pemahaman tentang sejarah dunia. Pengungkapan ini dapat mengubah cara pandang dunia One Piece tentang sejarah mereka dan asal-usul pemerintahan dunia. Memicu perang besar, pengungkapan ini dapat memicu perang besar antara mereka yang mendukung kehendak D dan pemerintahan dunia. Membawa Luffy lebih dekat ke impiannya. Pengungkapan ini dapat membawa Luffy lebih dekat ke impiannya menjadi Raja Bajak Laut, karena kehendak D mungkin terkait dengan takdirnya. Kesimpulannya, lo memiliki potensi besar untuk memainkan peran kunci dalam mengungkap misteri kehendak D. Kecerdasannya, hubungannya dengan sejarah, dan statusnya sebagai penyandang ED, menempatkannya di posisi yang ideal untuk mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi. Pengungkapan ini akan menjadi momen penting dalam cerita One Piece dan akan memiliki dampak yang signifikan bagi dunia dan para karakternya. Teori ini berfokus pada kemungkinan bahwa Trafalgar Law tidak hanya memiliki inisial D secara kebetulan, tetapi juga memiliki koneksi yang lebih dalam dengan sejarah dan warisan klan D yang misterius. Meskipun detail tentang klan D masih sangat sedikit, ada beberapa petunjuk dalam cerita yang bisa menjadi dasar spekulasi ini. Petunjuk dalam cerita, pengungkapan nama lengkap Law, Trafalgar D Waterloo, merupakan momen penting yang mengaitkannya dengan klan D. Sebelumnya, banyak penggemar yang tidak menyangka ia memiliki inisial tersebut. Reaksi Corazon, reaksi Don Quixote Rocinante, Corazon, saat mengetahui nama lengkap Law menunjukkan bahwa inisial D memiliki arti yang sangat penting dan mungkin berbahaya. Corazon bahkan berusaha keras untuk menyelamatkan Law karena ia menyadari potensi bahaya yang mungkin dihadapi Law karena inisial tersebut. Minat Law pada sejarah. Law menunjukkan minat yang signifikan pada sejarah dan pengetahuan, terutama tentang Poneglyph dan abad kekosongan. Minat ini bisa jadi merupakan manifestasi dari warisan klan D, yang secara tidak sadar mendorongnya untuk mencari kebenaran tentang masa lalu. Kemungkinan bentuk keterkaitan Law dengan klan dulu, keturunan langsung. Kemungkinan paling sederhana adalah Law merupakan keturunan langsung dari klan D, yang mungkin tersebar di seluruh dunia dan merupakan identitas asli mereka. Keluarga Trafalgar mungkin dulunya merupakan bagian penting dari klan D, yang kemudian menyembunyikan identitas mereka untuk menghindari kejaran pemerintahan dunia. Warisan yang terlupakan, Law mungkin membawa warisan atau artefak penting yang terkait dengan klan D tanpa menyadarinya. Warisan ini bisa berupa benda pusaka, pengetahuan rahasia, atau bahkan kemampuan khusus yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hubungan dengan kerajaan kuno, ada teori yang menghubungkan klan D dengan kerajaan kuno yang hancur selama abad kekosongan. Jika teori ini benar, Law mungkin memiliki hubungan genetik atau spiritual dengan kerajaan kuno tersebut, menjadikannya bagian dari sejarah yang lebih besar. Peran dalam peristiwa masa lalu. Mungkin ada anggota keluarga Law di masa lalu yang memainkan peran penting dalam peristiwa yang terjadi selama abad kekosongan. Peristiwa ini mungkin terkait dengan perlawanan terhadap pemerintahan dunia atau upaya untuk mengungkap kebenaran tentang dunia. Implikasi bagi cerita. Jika Law benar-benar memiliki keterkaitan yang lebih dalam dengan klan D, hal ini akan memiliki implikasi yang signifikan bagi cerita. Motivasi yang lebih kuat. Hal ini akan memberikan Law motivasi yang lebih kuat untuk mengungkap misteri kehendak D dan melawan pemerintahan dunia. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri dan sekutunya, tetapi juga untuk warisan dan sejarah keluarganya. Peran yang lebih besar dalam sejarah. Law mungkin akan memainkan peran yang lebih besar dalam mengungkap sejarah dunia dan abad kekosongan. Ia mungkin menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi selama periode tersebut. Konflik internal. Law mungkin akan mengalami konflik internal saat ia mempelajari lebih lanjut tentang klan D dan peran mereka di masa lalu. Ia mungkin harus menghadapi pilihan sulit yang akan menentukan masa depannya. Kesimpulan, teori tentang keterkaitan Law dengan klan dulu memberikan dimensi baru pada karakternya dan potensialnya dalam cerita. Jika Oda benar-benar mengeksplorasi aspek ini, hal ini akan memperkaya narasi One Piece dan memberikan jawaban atas salah satu misteri terbesarnya. Penting untuk diingat bahwa ini masih berupa teori, tetapi dengan petunjuk yang ada, kemungkinan Law memiliki hubungan yang lebih dalam dengan klan D. Teori ini berfokus pada potensi konflik batin yang mungkin dialami Trafalgar Law terkait dengan warisan D yang ia sandang. Kehendak D masih merupakan misteri besar, tetapi beberapa petunjuk menunjukkan bahwa ia membawa implikasi yang signifikan, mungkin berupa takdir atau dorongan yang kuat. Konflik internal ini bisa muncul karena perbedaan antara tujuan pribadi Law dan apa yang mungkin dituntut oleh kehendak D. Memahami kehendak D dan implikasinya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehendak D dikaitkan dengan beberapa hal, perlawanan terhadap pemerintahan dunia, banyak karakter D yang secara alami menentang atau berkonflik dengan pemerintahan dunia. Kaitan dengan abad kekosongan, diakini memiliki hubungan erat dengan sejarah yang hilang selama abad kekosongan. Takdir atau misi tertentu. Ada kesan bahwa membawa semacam takdir atau misi yang harus dipenuhi,
meskipun belum jelas apa misi tersebut. Potensi konflik internal Lo. Berikut beberapa kemungkinan bentuk konflik internal yang mungkin dialami Lo. Tujuan pribadi versus takdir, ide. Tujuan utama Lo awalnya adalah membalas dendam pada Doflamingo. Setelah tujuan ini tercapai, ia mungkin merasa bingung tentang arah hidupnya. Kehendak D. Ia mungkin mendorongnya ke arah yang berbeda dari yang ia bayangkan, menciptakan konflik antara keinginan pribadi dan takdir yang ia emban. Kebebasan versus tanggung jawab, ED. Ia sering dikaitkan dengan kebebasan. Namun, kehendak D. Ia juga mungkin membawa tanggung jawab besar, seperti mengungkap kebenaran tentang sejarah atau melawan pemerintahan dunia. Lo mungkin berjuang untuk menyeimbangkan keinginan untuk bebas dengan tanggung jawab yang ia rasakan. Logika versus intuisi. Lo adalah karakter yang sangat logis dan analitis. Namun, kehendak D. Mungkin lebih bersifat intuitif atau emosional, mendorongnya untuk bertindak di luar logika. Hal ini bisa menciptakan konflik internal antara rasionalitasnya dan dorongan yang ia rasakan. Kepentingan pribadi versus kepentingan yang lebih besar. Lo mungkin dihadapkan pada pilihan sulit di mana ia harus mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, mungkin terkait dengan nasib dunia atau orang-orang yang ia sayangi. Konflik ini bisa sangat berat baginya, mengingat masa lalunya yang tragis. Contoh potensi konflik, misalnya, lo mungkin menemukan informasi yang mengungkap rahasia besar tentang pemerintahan dunia, tetapi pengungkapan informasi tersebut akan membahayakan orang-orang yang ia sayangi. Ia akan berada dalam dilema antara mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orangnya. Atau, kehendak D. Mungkin mendorong Lo untuk memimpin pemberontakan melawan pemerintah. Teori ini berfokus pada potensi konflik batin yang mungkin dialami Trafalgar Law terkait dengan warisan D. G yang ia sandang. Kehendak D. masih merupakan misteri besar, tetapi beberapa petunjuk menunjukkan bahwa ia membawa implikasi yang signifikan, mungkin berupa takdir atau dorongan yang kuat. Konflik internal ini bisa muncul karena perbedaan antara tujuan pribadi Lo dan apa yang mungkin dituntut oleh kehendak D. Memahami kehendak D, dan implikasinya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehendak D dikaitkan dengan beberapa hal, perlawanan terhadap pemerintahan dunia, banyak karakter ide yang secara alami menentang atau berkonflik dengan pemerintahan dunia. Kaitan dengan teori ini berfokus pada potensi konflik batin yang mungkin dialami Trafalgar Law terkait dengan warisan D. G yang ia sandang. Kehendak D. masih merupakan misteri besar, tetapi beberapa petunjuk menunjukkan bahwa ia membawa implikasi yang signifikan, mungkin berupa takdir atau dorongan yang kuat. Konflik internal ini bisa muncul karena perbedaan antara tujuan pribadi Lo dan apa yang mungkin dituntut oleh kehendak D. Memahami kehendak D, dan implikasinya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehendak D dikaitkan dengan beberapa hal, perlawanan terhadap pemerintahan dunia, banyak karakter ide yang secara alami menentang atau berkonflik dengan pemerintahan dunia. Kaitan dengan abad kekosongan, diyakini memiliki hubungan erat dengan sejarah yang hilang selama abad kekosongan. Takdir atau misi tertentu. Ada kesan bahwa ide membawa semacam takdir atau misi yang harus dipenuhi, meskipun belum jelas apa misi tersebut. Potensi konflik internal Lo. Berikut beberapa kemungkinan bentuk konflik internal yang mungkin dialami Lo. Tujuan pribadi versus takdir, ide. Tujuan utama Lo awalnya adalah membalas dendam pada Doflamingo. Setelah tujuan ini tercapai, ia mungkin merasa bingung tentang arah hidupnya. Kehendak D. Mungkin mendorongnya ke arah yang berbeda dari yang ia bayangkan, menciptakan konflik antara keinginan pribadi dan takdir yang ia emban. Kebebasan versus tanggung jawab, ED. Sering dikaitkan dengan kebebasan. Namun, kehendak D. juga mungkin membawa tanggung jawab besar, seperti mengungkap kebenaran tentang sejarah atau melawan pemerintahan dunia. Lo mungkin berjuang untuk menyeimbangkan keinginan untuk bebas dengan tanggung jawab yang ia rasakan. Logika versus intuisi. Lo adalah karakter yang sangat logis dan analitis. Namun, kehendak D. mungkin lebih bersifat intuitif atau emosional, mendorongnya untuk bertindak di luar logika. Hal ini bisa menciptakan konflik internal antara rasionalitasnya dan dorongan yang ia rasakan. Kepentingan pribadi versus kepentingan yang lebih besar. Lo mungkin dihadapkan pada pilihan sulit di mana ia harus mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, mungkin terkait dengan nasib dunia atau orang-orang yang ia sayangi. Konflik ini bisa sangat berat baginya, mengingat masa lalunya yang tragis. Contoh potensi konflik, misalnya,
Lo mungkin menemukan informasi yang mengungkap rahasia besar tentang pemerintahan dunia, tetapi pengungkapan informasi tersebut akan membahayakan orang-orang yang ia sayangi. Ia akan berada dalam dilema antara mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orangnya. Atau, kehendak D, mungkin mendorong lo untuk memimpin pemberontakan melawan pemerintahan dunia, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah ia siap atau mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Implikasi bagi cerita.